Persilahkan kepada guru kita Ustadz Ardiansyah LCMA untuk memaparkan materinya. Kepada beliau saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini seperti mana yang dijadwalkan, tema pembahasan kita seputar fikih walimatul urush. Walimatul urush adalah pesta pernikahan, di mana kita juga perlu memperhatikan sejumlah adab-adab dan sunnah-sunnah dalam pesta pernikahan agar walimatul urus itu tidak semata-mata menjadi momentum yang bahagia bagi kedua mempelai, tetapi juga menjadi ladang amal, sarana mendatangkan pahala kepada keluarga terutama, kemudian juga kepada hadirin hadirat yang hadir. Bapak Ibu sekalian, sedikit mereview tentang 12 adab-adab penyelenggara walimah. Ya, 12 adab penyelenggara walimah. Yang pertama, kedua mempelai ya boleh bersolek, boleh menggunakan pakaian ya yang baik, yang bagus, tetapi pastikan pakaiannya menutup aurat. Jadi tidak semata-mata indah, tidak semata-mata bagus, tetapi menutup aurat. Karena aurat wajib ditutup, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang tentunya sudah berusia baligh ya, yang telah mukallaf. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi ya. Nah, terlebih-lebih lagi kedua mempelai yang umumnya memang telah mukallaf, maka wajib berpakaian pengantin yang menutup aurat. Yang kedua, berdandanlah dengan dandanan yang wajar, tidak berlebihan ya, baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Jangan sampai ada yang berunsur tanattu' ya, berlebih-lebihan, baik dari segi solekannya, dandanannya ya, termasuk juga misalnya yang berkaitan dengan yang menjadi bahan kosmetik ya, bagi make up pengantin. Nah, ini memastikan pertama tentu tidak mengandung najis ya, tidak mengandung sesuatu yang memudaratkan. Maka pastikan bahan yang digunakan untuk berdandan, baik untuk pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, haruslah unsurnya halal dan thayyib ya. Yang ketiga, menyelenggarakan walimah di tempat yang tidak mengganggu tetangga dan masyarakat, terutama pengguna jalan. Kalau ditanya di manakah tempat yang paling afdal untuk menyelenggarakan walimatul urush ya, maka umumnya kita menyelenggarakan di masjid, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban ya, atau ada ketentuan khusus harus di masjid. Kita boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di aula atau di tempat-tempat tertentu. Yang penting yang pertama, pastikan tempat yang kita gunakan itu tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu masyarakat ya. Kebanyakan kita ingin kalau pesta pernikahan itu dilakukan di rumah misalnya, agar tabarukan juga ya, mengambil keberkahan dengan kedatangan tetamu, baik dari masyarakat atau dari para ulama, dari para kiai, para ibu nyai, orang-orang saleh, orang-orang saleha. Nah, kita berharap rumah kita itu mendapatkan keberkahan dengan banyaknya tamu. Nah, tetapi pastikan bahwa ketika pesta pernikahan dilakukan di rumah, itu tidak mengganggu tetangga dan masyarakat, gitu ya.
baik pengguna jalan atau yang berkaitan dengan suara-suara, itu ya. Akan boleh jadi kita ada hiburannya, maka pastikan izin ke tetangga, ya, izin ke RT RW setempat, ya, izin juga mungkin ke orang-orang tua, ya, di lokasi itu, agar kegiatan yang kita lakukan itu tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat kaum muslimin, terlebih-lebih lagi dengan non muslim, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian tidak mentoleransi, ya, tidak mentolerir adanya warga non muslim yang boleh jadi terganggu dengan kegiatan kita, gitu ya. Yang kedua, kalau mengadakan di hotel atau di tempat-tempat tertentu, maka pastikan tempat itu bukanlah tempat maksiat atau tempat hiburan malam atau tempat orang minum minuman keras, ya. Jadi pastikan kalau kita menyewa hotel aulanya, maka pastikan hotel itu hotel yang patuh syariah, walaupun tidak bernama hotel syariah, gitu ya. Karena sekarang juga ada hotel syariah, ya. Nah, seperti di beberapa tempat di kota Bandung ada hotel syariah. Tidak wajib kita harus di hotel syariah, ya. Yang penting hotel itu patuh syariah, tidak semata-mata teori tapi mempraktekan, ya. Artinya tidak menjual minuman keras, tidak ada hiburan malam, gitu ya. Kemudian juga tidak ada pasangan yang bukan suami istri yang diizinkan menginap berdua di kamar hotel misalnya. Kita pastikan agar kita juga mendapatkan keberkahan dari pesta pernikahan itu, ya. Kemudian yang keempat, meminta izin kepada tetangga dan pihak terkait. Nah, meminta izin kepada tetangga dan pihak terkait. Kemudian menyiapkan parkir kendaraan, tidak menutup dan menghalangi jalan umum. Ingat Bapak Ibu sekalian, pesta kita mengharapkan doa. Jangan sampai pesta pernikahan justru mendatangkan sumpah serapah dan laknat dari orang-orang yang terzalimi karena perbuatan kita, ya. Jadi perlu diperhatikan, gitu ya. Memang kadangkala tuan rumah tidak tahu, maka dia harus menunjuk, misalnya membayar tukang parkir, ya. Kalau memang lahan terbatas, memastikan bahwa tidak ada jalan yang diblokir atau diblok dan dapat mengganggu pengguna jalan. Mengundang karib kerabat, tetangga dan masyarakat. Nah, kata Nabi, rahasiakan pertunangan, umumkan pernikahan. Nah, termasuk kita mengundang sanak keluarga, karib kerabat, sahabat, tetangga untuk bersama-sama menghadiri pesta pernikahan kita. Selanjutnya, tidak hanya mengundang orang kaya, tetapi mengutamakan fakir miskin. Ya, Nabi bersabda, seburuk-buruknya pesta atau hidangan makanan yang hanya dihidangkan untuk orang-orang kaya saja. Mereka mengabaikan orang-orang miskin yang kelaparan. Dan sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh orang-orang bertakwa, oleh orang-orang soleh, termasuk orang-orang fakir miskin, gitu ya. Nah, jadi ketika mereka makan, ada mereka yang mungkin sudah seharian tidak makan, 2 hari tidak makan, maka tak kala dia makan, dia berdoa, ya Allah, berikan keberkahan kepada tuan rumah yang telah memberi aku makan. Subhanallah, ya. Artinya dengan perantaraan tuan rumah dia bisa makan pada hari itu. Memuliakan tamu, ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi tamu jangan dicuekin, ya. Tamu jangan kita pandang remeh, gitu ya. Boleh jadi mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan karena boleh jadi status sosialnya tidak tinggi, dia orang biasa, kita tidak meladeni ataupun tidak kita layani. Nah, terutama sekali ulama dan tokoh masyarakat. Kata Nabi, anzilun nas bimanazilihim, atau anzilun nas manazilahum. Tempatkan orang-orang itu sesuai dengan makom mereka, ya. Nah, walaupun kita tidak mengkultuskan, tidak berlebih-lebihan,
Ya, tapi harus kita muliakan. Ada tamu, ulama, ada ustadz, ada ustadzah, ya, ada tokoh masyarakat, ada yang orang tua. Kita layani mereka sesuai dengan maqam mereka. Ya, anzilun nas manazilahum. Ya, perlakukan manusia sesuai dengan posisi mereka. Selanjutnya, melayani tamu yang datang lebih dulu. Ya, seperti mana Allah memuliakan orang yang datang ke masjid lebih dulu, apalagi di sop yang pertama. Gitu ya. Jadi layani, muliakan mereka. Jangan karena dia orang biasa, tiba-tiba ada orang yang mungkin berpangkat, berjabatan, padahal datangnya terlambat, kita perlakukan istimewa. Nah, ini juga tidak boleh berlebihan, gitu ya. Selanjutnya, adab yang perlu diperhatikan bagi tuan rumah sohibul bait, sohibul hajat, ya, para mempelai, ya, terutama keluarganya, tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pernikahan adalah bagian dari ibadah, dan ibadah yang terpanjang. Maka jangan mengundang murka Allah adanya kemungkaran dan kemaksiatan dalam walimatul urus. Jangan biarkan, ya, ada yang mengumbar aurat, tidak tutup aurat, gitu ya. Nah, ini diperhatikan. Sohibul bait harus bertanggung jawab. Jangan lantaran karena nyewa misalnya WO gitu ya, dibiarin aja, tidak diperhatikan. Nah, ini mohon maaf ya, mohon maaf, hapunten Bapak Ibu sekalian, terutama pembawa acara. Boleh mencairkan suasana agar gembira, tidak kaku, ya, artinya ada ketawa, ada ceria, tapi tidak boleh, ya, mengucapkan sesuatu yang mungkar atau yang berdosa. Ya, boleh berpantun, boleh bersajak, boleh berpuisi, silakan. Tapi tidak boleh dengan alasan mencairkan suasana ada obrolan, ya, celotehan yang berbau berunsur dosa atau maksiat, gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan, tuan rumah ikut bertanggung jawab. Jangan karena kita udah bayar, kita udah sewa WO, kita biarin mereka tanpa diberi arahan, tanpa di briefing dulu. Diajarkan Bapak Ibu adab-adab kita, ya. Kalau sempat terlontar ucapan-ucapan yang mengandung unsur pornografi dalam pembawaan acara, tuan rumah yang bayar ikut berdosa, Bapak Ibu. Ikut berdosa. Jadi nggak ada alasan tidak mau tanggung jawab, mau lepas tangan saja. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Dan banyak alhamdulillah sekarang MC yang dibawa oleh WO, wedding organizer itu biasanya sudah ada yang terlatih, gitu ya. Artinya boleh ada canda-candanya, silakan, ada tawa-tawanya, tetapi tetap bertata krama dan menjunjung tinggi norma serta agama, gitu. Selanjutnya, boleh menyediakan hiburan, boleh Bapak Ibu, ya. Jadi sebagaimana Nabi juga membiarkan para sahabat melakukan hiburan, ya, seperti bernyanyi, ya, kemudian menabuh gendang dan lain sebagainya, itu boleh. Pernah terjadi di rumah Rasul, Bapak Ibu, ada dua orang wanita sedang hiburan bersama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bernyanyi seraya menabuh gendang di rumah Nabi, gitu. Tiba-tiba Abu Bakar masuk, ya, beliau marah karena mungkin tidak biasa, kata beliau, siapa yang berani, ya, membawakan serulingnya syaitan di rumah Nabi. Artinya nyanyian itu sangat tidak pantas di rumah Nabi. Maka dia bermaksud mau memukul wanita itu, ya, mau menghardik. Kata Nabi, biarkan Abu Bakar, fa innal yauma iduhum, hari ini sedang hari raya, ya, artinya sedang ada perayaan, ada momentum kebahagiaan, maka boleh Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kata para ulama, jika momentum hari raya boleh, maka momentum walimatul urus juga boleh. Karena dalam Islam tidak ada halal itu atau haram itu terbatas pada kondisi. Jadi kalau dia halal pada hari raya, maka dia juga halal sepanjang waktu. Jadi tidak ada misalnya
musik itu haram, tapi kalau hari raya boleh, atau nggak ada cerita begitu. Haram dalam Islam itu dia yashmal ya jami al ahwal wal azman wal awqat. Dia mencakup waktu, masa dan kapanpun. Ya, selama tetap menjaga adab-adab gitu ya. Jadi walaupun memang musik Bapak Ibu sekalian ini khilafiyah, khilaf di kalangan para ulama. Apa hukumnya musik? Sebagian mengharamkan mutlak, sebagian menghalalkan mutlak. Mutlak artinya bebas, musik apapun boleh. Yang kedua, haram, apapun haram. Mau nasyid, lagu-lagu Islami haram. Ada pendapat yang ketiga, boleh atau mubah ya, selama tidak berlebih-lebihan. Ya, dan konteksnya itu bukan pada konteks hiburan atau maksiat. Ada hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, Nabi bersabda akan datang suatu masa umat yang menghalalkan pelacuran, menghalalkan miras, menghalalkan biduanita, dan menghalalkan musik atau menghalalkan ma'azib. Nah, ulama berbeda, apa itu ma'azib gitu ya. Ada yang mengatakan ma'azib itu gendang, ada yang mengatakan alat musik secara umum gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, pendapat yang pertama yang mengharamkan mutlak, nah dari hadis ini, karena katanya kalau ada orang yang menghalalkan musik, maka seperti yang Nabi katakan, akan datang di akhir zaman umat yang menghalalkan pelacuran, menghalalkan miras, menghalalkan biduanita, dan menghalalkan ma'azib, alat-alat musik gitu ya. Ada yang kedua mengatakan bahwa itu dalam konteks dulu ketika lebih banyak hiburan dibanding ibadah, dibanding zikir kepada Allah. Nah, sekarang umat sudah cerdas, sudah pintar, mereka bisa meletakkan di mana mereka hiburan, di mana mereka beribadah. Ini pendapat yang kedua, menghalalkan mutlak. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat mayoritas para ulama hari ini mengatakan bahwa alat musik itu hukum asalnya mubah, boleh selama tidak berlebih-lebihan. Ya, lantas bagaimana pendapat ketiga ini memahami hadis Nabi tadi? Akan datang suatu umat menghalalkan pelacuran, menghalalkan miras, menghalalkan biduanita, termasuk menghalalkan sutra. Ya, yastahilluna al-hirra wal harir. Nah, begitu kalimatnya. Menghalalkan hir ini pelacuran, al-harir sutra. Ya, sutra itu haram dipakai oleh laki-laki. Kalau wanita boleh apa tidak? Boleh, gitu ya. Sebagaimana emas haram dipakai laki-laki. Ya, kalau wanita boleh apa tidak? Boleh. Jadi nggak boleh laki-laki itu memakai emas, kecuali kalau ada alasan kesehatan. Ya, ada alasan kesehatan. Ya, nah, misalnya dia memakai gigi emas atau hidung emas, karena dianggap kalau emas ini dia lebih tahan lama, lebih awet. Dan ada di masa Nabi sahabat yang hidungnya terpotong ketika peperangan dan dia mengganti dengan hidung emas, dan Nabi memperbolehkannya. Nah, jadi boleh, ada syaratnya. Nah, tapi jangan hidung udah bagus dicopot ganti emas, itu nggak boleh, itu haram gitu ya. Gigi udah baik dicopot ganti nggak boleh gitu ya. Nah, ini jadi ada sebab-sebab tertentu. Nah, kata pendapat yang ketiga bahwa alat musik yang Nabi maksudkan pada hadis tadi itu kalau konteksnya berkumpul, ada pelacuran, ada miras, ya, ada biduanita, ada alat musik. Kalau berkumpul empat ini, sepakat ulama mau pakai nasyid sekalipun haram, karena konteksnya dalam maksiat. Tapi ada nggak naik klub gitu pakai nasyid, ada nggak gitu ya? Kira-kira gitu ya. Mungkin ada katanya, karena katanya sudah ada tempat hiburan malam yang sholawatan, ada pengajian katanya itu. Jadi ada pengajian setiap malam Jumat katanya.
Jadi libur bermaksiat sehari gitu kira-kira gitu ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, ya kita mendoakan semoga ada kebaikan dan Allah jauhkan dari keburukan ya. Karena memang sangat kontroversi memang hal-hal seperti itu. Ala kulli hal kita berhusnuzon ya bahwa yang mengadakan itu berniat baik ya, sehingga semoga Allah jaga niatnya dan semoga betul-betul menjadi wasilah ya hidayah untuk mereka yang mendengarkan. Nah, kalau dia terpisah, alat musiknya terpisah pada konteks yang lain. Seperti mana pada konteks dua wanita yang bermain gendang di rumah Nabi tadi. Beda konteksnya. Nah, ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau ada di antara kita yang, Ustadz saya pilih pendapat yang mengharamkan musik, boleh, tidak ada persoalan, itu pendapat Anda. Ada juga pendapat ulama, kita boleh menggunakan bersandar pada pendapat itu. Tapi kita tidak boleh merasa paling benar, karena dalam bab ini dia masalah khilafiyah. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga yang membolehkan. Pendapat kedua membolehkan secara mutlak, pendapat ketiga membolehkan dengan syarat. Artinya momennya, momen kebaikan. Gitu ya. Mau misalnya, ya seperti dulu para kaum muslimin di Madinah menyambut Nabi dengan tabuhan rebana, terbang kalau sekarang nyebutnya gitu ya, atau kompang, dengan lagu-lagu dan nyanyian, gitu ya. Nah, jadi tidak ada persoalan berkaitan dengan hiburan, selama memperhatikan ketentuan syariat, tidak memperlihatkan aurat, dan tidak membawa lagu-lagu yang berunsur dosa atau kefasikan, gitu ya. Kemudian yang ke-12, mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan. Nah, ini tuan rumah, baik ketika datang atau ketika pulang. Ketika mereka mau pulang, mau pamit, kita ucapkan terima kasih telah datang dan ikut mendoakan. Yang berikutnya 10 adab-adab menghadiri walimah. Nah, ini tamunya. Nah, jadi mohon dicatat, ada 10 adab-adab menghadiri walimah. Apa hukumnya hadir ke walimatul urush? Wajib, selama tidak ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, ada alasan tertentu, kita boleh tidak hadir ya. Tapi kalau tidak ada uzur, wajib menghadiri walimatul urush atau wajib memenuhi undangan saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, perlu menjaga adab-adab. Yang pertama, menghadiri undangan dengan segera. Jangan tunda-tunda. Ya. Ini orang sudah mau istirahat, pengantin udah masuk, kita baru datang. Padahal kita bisa datang di awal. Kan mereka mau istirahat, sudah berhari-hari mungkin kurang tidur, kurang istirahat, bahkan mungkin sedikit makannya karena tegang ya menghadapi persiapan pernikahan. Nah, jadi kalau kita bisa datang pada waktu yang telah ditetapkan, datang pada waktu itu. Misalnya kata undangannya jam 10 sampai jam 12, datang di waktu itu ya. Nah, datang di waktu itu. Yang kedua, berniat untuk ibadah, memenuhi hak sesama muslim. Kan kata Nabi, muslim terhadap muslim yang lain itu punya kewajiban, antaranya adalah ijabatud da'wah ya. Jadi memenuhi undangannya. Maka niatkan ibadah. Karena niatnya ibadah, maka dilakukan pun dengan cara yang benar gitu. Yang ketiga, meletakkan kendaraan di tempat yang disediakan. Jangan parkir sembarangan, menutup dan menghalangi jalan. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mending kita mungkin harus tawaf beberapa kali asal tidak menghalangi jalan. Gitu. Jangan undang murka Allah dengan perbuatan maksiat kita. Yang keempat, pastikan tamu undangan menutup aurat. Ya. Nah, jadi terutama yang bawa istri, bawa anak perempuan yang telah dewasa, ingatkan tutup aurat gitu ya. Nah, cipika-cipiki jaga adab ya. Nah, jadi jangan tertawa terbahak-bahak di keramaian, karena itu bagian dari hal yang dimakruhkan dalam agama kita. Yang kelima, berpakaian sesuai ketentuan syariat. Ya, tutup aurat, perempuan tidak ketat, tidak membentuk tubuh, tidak transparan. Ya, pastikan
longgar dan syar'i gitu ya. Nah, jadi kalau syar'i itu jangan bayangkan kerudung itu harus misalnya sampai ke tanah, nggak harus gitu. Yang penting tutup aurat gitu ya. Nah, jadi termasuk sesuaikan pakaian dengan jenis kelamin. Perempuan pakai pakaian perempuan, laki-laki pakai pakaian laki-laki, jangan terbalik. Apa hukumnya Bapak Ibu pakai pakaian bukan sesuai kelamin kita? Haram ya. Nabi bersabda, la'anallah al mutarajjilat minan nisa wal mukhannatsina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan dan perempuan yang ke lelaki-lelakian ya. Ustadz, saya punya ponakan agak gemulai-gemulai misalnya gitu ya. Kalau memang fitrahnya begitu, tidak dibuat-buat, nggak ada masalah ya. Nah, jadi walaupun kita perlu bimbing, perlu bina, ajarkan mereka karakter laki-laki. Nah, makanya anak laki-laki itu ajak berenang, ajak berkuda, ajak memanah, olahraga, kegiatan-kegiatan yang yang maskulin gitu ya. Ini jangan anak laki-laki hadiahnya boneka, hadiahnya tas-tas perempuan, kosmetik, jangan. Ini penting. Ustadz cuma mau happy-happy, nggak boleh ya sekalian. Itu pendidikan, nggak boleh kita pandang remeh ya. Yang perempuan juga itu anak perempuan, hadiah yang sesuai dengan fitrah perempuan ya. Jangan kasih hadiah misalnya hadiah laki-laki ya, hadiah yang tidak cocok diberikan pada anak perempuan, pedang gitu misalnya, itu nggak cocok gitu ya. Apalagi mobil-mobilan ya. Ya kalau ada yang lain gitu ya. Tapi kalau mau juga tidak ada masalah, karena dia tidak terlalu identik dengan laki-laki gitu ya. Apalagi misalnya kan tuh banyak itu yang kostum-kostum kayak kostum-kostum raja gitu ya. Itu sama. Jadi kalau perempuan ya princess gitu ya. Nah, laki-laki baru raja gitu, king gitu. Itu boleh. Artinya berikan mereka peralatan laki-laki sesuai dengan fitrahnya. Perempuan juga begitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kebanyakan LGBT itu juga disebabkan karena lingkungan tradisi keluarga, dibiarkan, bahkan jadi hiburan keluarga. Jadi kayak lucu-lucu, nggak boleh sekalian, nggak boleh dibiarkan. Itu harus diobati, karena terapi laki-laki itu maskulin, karena laki-laki itu maskulin, perempuan itu feminin. Jadi sudah ada fitrahnya masing-masing. Maka kita orang tua tugasnya memastikan anak-anak tumbuh pada fitrah mereka. Ya, jadi jangan sampai kita membiasakan. Di rumah misalnya ada toilet laki-laki, toilet wanita, nanti yang tengah transgender, nggak boleh. Itu ngajari anak namanya itu. Ya, nah, jadi jelas toilet laki-laki, wanita gitu. Ya, jadi jangan kita kemudian jadikan sesuatu dalam keluarga itu jadi hiburan, padahal bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berdandan berlebihan ya. Jadi pilihlah make up yang ya sederhana saja ya. Nah, jadi jangan dandannya menor melebihi pengantin gitu. Nanti kata pengantin laki-laki, ini mana pengantin perempuan gitu. Ya. Lebih dandan tamu dibanding pengantennya gitu. Nah, jadi ya sewajarnya saja. Mendoakan kedua mempelai dan keluarga, jangan lupa ya, doakan, itu yang paling utama. Berdoa sebelum dan setelah makan Bapak Ibu, karena keberkahan sedang turun dari Allah ke walimatul urush. Jangan sebab karena ada yang tidak berdoa, tidak baca basmalah, Allah cabut keberkahannya. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, Riyadhus Shalihin ya, Nabi bersabda ketika ada sahabat sedang makan-makan, di awal-awal mereka baca doa, baca basmalah, makan lahap sekali walaupun tidak banyak dan tidak mewah hidangannya, tapi semua menikmati ya,
Tiba-tiba di akhir-akhir mereka makan, ada yang komentar, "Ya Rasulullah, kok tiba-tiba tidak seenak di awal," kata beliau. Ya, tadi di awal kita makan tuh enak sekali. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak mewah, walaupun tidak banyak lauknya, tapi enak sekali di awal makan. Tapi kok tiba-tiba menjelang akhir makan hambar makanannya. Kata Nabi, ya Bapak sekalian, ada orang yang baru bergabung makan bersama kita, dia tidak baca basmalah. Allah cabut keberkahan makanan dari seluruh piring, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Maka penting MC, ya, tuan rumah, ingatkan Bapak Ibu, insya Allah hidangan sudah tersedia. Mari kita persilakan, kita menjamu selera dan pastikan berdoa dan membaca basmalah agar keberkahan turun kepada kita semua. Ini Bapak sekalian, ya. Kemudian makan sewajarnya dan tidak menyisakan makanan. Jadi jangan terlalu banyak ngambilnya. Lebih baik nambah dibanding kita ngambil banyak nyisa, Bapak Ibu. Saya suka sedih kalau hadir walimatul urus itu, ya, membayangkan ada anak-anak Palestina, ada anak-anak Syria, ada anak-anak Somalia yang tidak makan, bahkan meninggal kelaparan. Kita nasi dibuang-buang, lauk dibuang-buang. Ya, kalau nyisanya sedikit, walaupun tetap tidak boleh, ya masih mending lah. Ini ada yang cuma 1 sendok dimakan. Siapa yang mau makan makanan sisa, Bapak Ibu? Ya, jadi pastikan ambillah sewajarnya. MC juga begitu, ingatkan Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau dianggap mungkin kurang sopan, ya bisa mungkin pakai tulisan gitu ya, ambillah secukupnya gitu ya. Jadi jangan mubazir. Kutip ayat Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir temannya syaitan. Nah, itu kan begitu. Jadi kita juga mendidik tamu. Yang terakhir, tidak membawa orang yang tidak diundang. Nah, ini penting sekalian ya. Nah, jadi pastikan kita tidak membawa orang yang tidak diundang. Kalau katanya Bapak Karimun misalnya kan beserta keluarga, berarti itu keluarga utama aja. Jangan diajak sepupu, ponakan. Nah, itu bukan, itu kebiasaannya keluarga, itu ya keluarga utama gitu ya. Nah, jadi nggak ada itu misalnya Bapak Karimun beserta keluarga besar. Nah, itu kan nggak ada begitu ya. Jadi kita perlu perhatikan. Nah, kalau kita yang mau bawa orang yang tidak diundang, perlu minta izin dulu pada tuan rumah atau penyelenggara kegiatan agar kita tidak membawa orang yang tidak diundang. Wallahu alam, Bapak Ibu sekalian, kita selesai menjelaskan seputar adab-adab dalam walimatul urus, baik bagi penyelenggara walimatul urus ataupun tamu undangan. Semoga dengan mengetahui hal ini kita lebih bisa ya, mengilmui betul kegiatan walimatul urus, sehingga tidak semata-mata momen yang menggembirakan, tetapi juga yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan kepada keluarga. Kita akan tutup sementara, insya Allah kita akan sambung pada Isya, barang 5 menit atau 10 menit untuk memberi kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya. Demikian, astaudikumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung persilakan kalau ada pertanyaan, barang 1-2 pertanyaan pada malam hari ini, boleh berkaitan dengan tema ataupun berkaitan dengan tema-tema fikih secara umum. Silakan kalau ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana kan kalau justru di bulan Agustus ini panitia lomba itu mengadakan laki-laki disuruh jadi perempuan, nah ibu-ibu disuruh jadi laki-laki. Kebanyakan kayak gitu kan Pak Ustadz, gimana itu hukumnya? Ada lagi? Silakan. Kalau ada satu lagi mungkin silakan, boleh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam walimah ursi itu, kalau tadi kan dikatakan kalau ada yang makanan-makanan atau yang haramkan itu
Jadi tidak dibolehkan. Bagaimana dengan tuan rumah kalau di sini kan nggak tahu fatwanya bagaimana merokok, menyediakan rokok, apakah haram atau enggaknya? Karena kan di dalam hadis juga dikatakan bahwa tanda-tanda keislaman seorang lebih baik itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Dan bagaimana dengan kita sebagai tuan rumah membelikan atau menyediakan rokok buat tamu ataupun yang membantu terlaksanakannya acara itu? Yang kedua mungkin bagaimana dengan bulan-bulan ini kan banyak di surat kabar tentang perayaan Syiah itu yang Asyura itu, Pak Ustaz. Itu aja. Gimana? Yang perayaan orang-orang Syiah yang Asyura. Ya, Ya. itu aja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Agustusan merupakan momentum kita, ya, warga negara Indonesia itu untuk mengenang kembali perjuangan pahlawan kita, baik dari kalangan ulama ataupun dari kalangan masyarakat secara umum. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari kegiatan-kegiatan Agustusan, dan setiap tahun itu tidak pernah terlewatkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, justru dalam kegiatan Agustusan di mana kita mengenang, ya, jasa pahlawan kita yang telah gugur, ya, maka justru tidak boleh, ya, kita masukkan unsur-unsur yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip peringatan proklamasi, gitu. Kan kita memperingati proklamasi dalam arti merdeka dari penjajah dan merdeka dari belenggu hawa nafsu, ya. Maka sejatinya lomba boleh, kita boleh ada kegiatan-kegiatan lomba, apakah itu yang tradisional sampai yang modern, gitu ya. Dari mulai balap karung, gitu ya, panjat pinang, silakan, tidak ada masalah, tapi tidak boleh melanggar syariat, gitu. Jadi tidak boleh lomba-lomba itu mengorbankan syariat, Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam, tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang baik. Karena tujuan kita memperingati proklamasi, maka wasilah-wasilahnya, sarana yang digunakan haruslah sesuai dengan ketentuan norma-norma, terutama sekali kita sebagai muslim, norma agama, gitu, ya. Dan laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki, walaupun hanya untuk happy-happy, untuk rame-rame saja, tetap berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tetap berdosa, ya, karena itu pendidikan yang sangat buruk terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan itu terjadi biasanya, ya, kalau kita lihat, ya, mungkin baru 5 tahun kebelakangan lah. Dulu orang tua kita, Masya Allah, tegas sekali, silakan adakan lomba apapun, tapi tetap menjaga norma-norma kesantunan dan agama. Jadi nggak ada istilah lomba itu mengorbankan agama. Lomba nggak sholat, lomba nggak tutup aurat misalnya, ya, lomba berbuat maksiat, ya, di mana nilai-nilai peringatan proklamasinya, gitu, ya. Itu kalau masih hidup para pejuang-pejuang kita tuh marah-marah mereka itu, ya, karena kita memperingati pengorbanan para syuhada proklamasi, justru kita nodai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi banyak, dan kita tetap bisa gembira, Bapak Ibu, tetap bisa bergembira, tetap bisa memperingati proklamasi tanpa harus melakukan perbuatan maksiat, gitu, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, walimatul urush, ada tamu yang merokok atau tuan rumah menyediakan rokok. Bapak Ibu sekalian, berkaitan rokok, belum ada ijma, ya, belum ada ijma salaf yang mengatakan rokok itu haram, gitu ya. Jadi dia masalah khilafiyah, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak merokok, tapi saya menghormati orang yang merokok, ya, dan mentoleransi, karena memang belum ada konsensus kesepakatan tentang haramnya rokok. Nah, walaupun memang mayoritas ulama memilih pendapat yang mengharamkan. Jadi ada khilaf ini. Ada yang makruh, ada yang mengatakan haram. Yang penting tidak ada yang mengatakan boleh, Bapak Ibu sekalian.
Dalam bab rokok cuma ada dua pendapat. Pendapat yang mengharamkan, nah ini pendapat yang cukup tegas. Yang kedua memakruhkan. Gitu ya. Makruh ini apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Gitu ya. Di mana makruhnya? Ya pertama bakar duit. Gitu ya. Uang harusnya ditabung, tapi ada orang yang hobinya bakar duit gitu. Kalau dia nabung udah bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa kurban tiap tahun. Apalagi kalau yang merokoknya seperti kereta api gitu, nggak putus itu apa namanya asap rokoknya gitu ya. Nah, tapi tentu kita tidak boleh kemudian bersikap terlalu berlebihan terhadap orang yang merokok, karena ada pendapat yang kedua mengatakan makruh, tidak haram. Ya, jadi pertama tadi ada unsur pemubaziran. Yang kedua ada unsur mudarat. Tadi seperti yang dikutip hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya iman seseorang, dia meninggalkan perbuatan yang tidak berfaedah. Gitu, ya. Nah, jadi seperti kata Hagim gitu ya, dengan agak bercanda gitu ya. Orang merokok ini kayak seperti orang yang tidak punya akal gitu ya. Sedot buang gitu ya. Kan lebih baik kalau sedot ditelan gitu, baru terasa gitu ya. Jadi sedot buang itu kayak mubazir aja gitu. Nah, itu kan sebuah candaan yang mengena saya rasa gitu ya. Kemudian yang kedua juga mudarat bagi orang lain, ya ibu hamil, anak-anak dan lain-lain gitu. Jadi tentu pendapat yang kedua ini memilih pendapat yang makruh, tidak sampai level haram ya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, merokok itu bukan perbuatan dosa besar. Ya. Jadi jangan sampai juga kita yang memilih tidak merokok dan memilih pendapat yang mengharamkan rokok itu tidak lantas bersikap berlebihan. Karena merokok bukan dosa besar. Jadi jangan lihat orang merokok itu kalau melihat orang pezina gitu, atau lihat orang yang bandar narkoba gitu, biasa aja. Ya. Jadi kita biasa ya, kalau kita merasa tidak nyaman ya tinggal nyari tempat lain gitu ya, atau mungkin ditegur kalau itu ruang publik dan lain sebagainya. Intinya jangan terlalu bersikap berlebihan, karena bagaimanapun merokok itu bukanlah haramnya merokok belum menjadi konsensus ijma' para ulama salaf. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, sehingga kita kemudian mentoleransi perbedaan. Wallahu alam ya. Kemudian yang terakhir ya, peringatan Syura bagi orang-orang Syiah ya. Bapak Ibu sekalian, Syura ya atau peringatan Asyura ini adalah momentum yang mulia, dimuliakan oleh orang Yahudi, dimuliakan oleh orang Nasrani, terlebih-lebih umat Islam. Karena banyak momentum-momentum bersejarah pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram itu. Ya, karena Allah memberikan banyak mukjizat kepada nabi-nabinya pada hari Asyura. Yang pertama, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari dibakarnya pada masa Raja Namrud ya. Kemudian Allah selamatkan siapa? Nabi Musa dari siapa? Dari Firaun ya. Padahal sudah tidak ada harapan untuk selamat dalam hitung-hitungan kita, tapi Allah selamatkan. Yang ketiga apa lagi? Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, ditelan bertahun-tahun, berbulan-bulan di dalam perut ikan. Kalaulah Allah tidak selamatkan, niscaya dia akan tetap ada di sana sampai hari kiamat. Makanya kata para ulama, artinya ikan yang menelan Nabi Nuh masih hidup, Nabi Yunus masih hidup sampai hari ini dan akan hidup sampai hari kiamat. Karena Allah mengatakan, kalaulah Nabi Yunus tidak beristighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, sehingga ulama menyimpulkan ikannya belum mati. Gitu, ya. Nah, jadi walaupun banyak asumsi sekarang gitu ya, mendengar suara-suara aneh dalam lautan dan lain sebagainya gitu ya. Wallahu alam, karena itu perkara-perkara gaib yang tidak kita tahu. Sehingga memang Asyura ini menjadi momentum yang dimuliakan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, terutama dalam umat Islam.
Ya, Asyura ini di mana karena dia menjadi momen yang utama, yang afdal, sehingga Nabi bersabda bahwa puasa yang lebih afdal atau yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian karena orang Yahudi pun berpuasa tanggal 10 Muharram, kata Nabi kalau begitu berbedalah dengan mereka. Berpuasalah sejak tanggal 9. Jadi Tasu'a dan Asyura. Nah, tapi tahun berikutnya Nabi sudah wafat. Itu kan bulan Muharram. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Jadi tidak sempat bertemu dengan Muharram tahun depan. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal, ya, sehingga tidak sempat. Tapi para sahabat melakukan puasa Tasu'a. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tanggal 10 juga tetap mendapatkan pahala, ya. Dan memang bulan Muharram ini juga dikenal sebagai hari rayanya anak yatim, gitu ya. Mengapa disebut sebagai hari raya anak yatim? Sebenarnya bukan menambah hari raya, karena hari raya dalam Islam cuma ada dua, Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi menyebut Idul Yatama, hari raya anak yatim, lebih kepada momentum tertentu saja, sama seperti ada peringatan proklamasi, hari Kartini, hari Ibu, kan begitu. Jadi dia bukan syariat, tetapi lebih kepada momentum saja. Dan mengapa disebut sebagai hari raya anak yatim? Karena dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya dhaif, tapi diperkuat dan diperkatakan oleh para ulama, dapat diamalkan. Nabi bersabda, barang siapa yang melapangkan dirinya dan melapangkan keluarganya pada hari Asyura, Allah akan lampangkan kehidupannya di sepanjang tahun. Artinya ini khitab kepada para suami. Jadi melebihkan belanja dapur dan melebihkan jajan istri, anak-anak, begitu, ya. Jadi kalau biasa ngasih 5 juta, berarti Muharram 10 juta gitu kira-kira gitu ya. Amin kata ibu-ibu ya. Jadi begitu. Nah, lantas apa kaitan dengan anak yatim? Anak yatim kan tidak punya ayah, tidak punya keluarga. Maka orang berimanlah yang menjadi orang tua mereka. Itulah mengapa ulama menyebutnya Idul Yatama. Bulan Muharram itu hari rayanya anak yatim, karena mereka dilapangkan, disantuni oleh keluarga muslim, itu lebih dari hari-hari biasa. Nah, itu maksud dari hari raya anak yatim, seperti mana Nabi juga mengatakan hari Jumat adalah hari rayanya orang beriman, gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, anak yatim itu ada kriterianya. Tidak semua orang yang meninggal orang tua dikatakan yatim. Ada kriterianya, ya. Jadi yang pertama, yang disebut yatim kalau meninggal bapaknya atau meninggal ayah dan ibunya. Kalau kita ada istilah yatim piatu, itu boleh istilah tambahan. Tapi tidak dikatakan yatim kalau meninggal ibunya atau meninggal pamannya atau meninggal kakeknya, tidak. Yang meninggal bapaknya lah yang dikatakan yatim. Ini syarat yang pertama, ya. Maka orang yang meninggal ibu tidak dikatakan yatim. Yang kedua, ketika meninggal bapaknya dia belum baligh. Kapan usia baligh? Laki-laki usia 15 tahun, begitu juga perempuan ditandai dengan mimpi basah dan menstruasi bagi wanita. Jadi kalau ada orang meninggal bapaknya ketika usia 20 tahun, yatim apa bukan? Bukan. Tidak dikatakan yatim. Apalagi yang sudah umur 30 tahun, 40 tahun. Saya yatim Ustaz, kapan meninggal bapaknya kemarin? Oh, itu bukan yatim. Ya, yang dikatakan yatim itu kalau meninggal dia belum baligh. Seperti yang dialami Nabi. Kapan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib itu wafat? Ketika Nabi dalam kandungan. Yatim ketika ayah telah yatim ketika masih dalam kandungan. Kapan ibunya meninggal? Masih belum, hanya beberapa tahun, 3 atau 4 tahun. Jadi masih kecil, masih balita. Maka benarlah beliau dikatakan yatim. Jadi kalau tidak
memenuhi dua kriteria ini maka tidak dikatakan yatim, ya. Dan Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, aku dan penyantun anak yatim kelak di surga seperti dua jari ini, kata Nabi. Nah, ini mulia sekali posisi orang yang sering menyantuni anak yatim. Bahkan kata Nabi, setiap helai rambut yang dielus, diusap oleh umat Islam, maka setiap helai rambutnya mendapatkan satu pahala kebaikan. Itu bayangkan ada berapa juta rambut yang kita usap, maka sebanyak itulah pahala yang kita dapat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian sekedar tambahan, ya. Nah, itu Asyura dalam perayaan umat Islam. Adapun Asyura bagi orang-orang Syiah, nah ini dia berisi peringatan juga. Mereka memperingati terbunuhnya siapa? Husain, ya, cucu Nabi yang mulia, yang kata Nabi pemimpin pemuda surga. Ya, kata Nabi Hasan dan Husain ini pemimpinnya pemuda-pemudi surga. Gitu. Jadi remaja-remaja surga nanti kelak itu dipimpin oleh Hasan dan Husain, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, jadi mereka memperingati Asyura, ya sebenarnya memperingati kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Karena banyak sejarah yang diputarbalikan bahwa sebenarnya orang-orang Syiah ini ya orang-orang munafik juga yang justru terlibat dalam pembantaian di Karbala itu. Ya. Jadi ibarat ya mereka lempar batu sembunyi tangan gitu, ya. Nah, jadi justru mereka pada peringatan Asyura itu ya peringatan untuk menyakiti diri karena dianggap tidak dapat menyelamatkan cucunya Nabi. Yang kedua, mereka juga melakukan yang namanya celaan dan laknat. Melaknat. Jadi hari itu mereka melaknat siapa? Para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibunda Aisyah, istri-istri Nabi, itu mereka laknat. Jadi sudah menjadi doktrin bagi orang-orang Syiah, gitu ya. Nah, jadi kita tentu tidak kemudian melakukan dan tidak pula terlibat, ya, karena itu diantara amaliyah orang-orang Syiah. Kita doakan semoga mereka bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu mungkin pada malam hari ini kita cukupkan, insya Allah. Serial kajian keluarga kita cukupkan. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di bulan-bulan yang akan datang, karena masih ada serial kajian keluarga, terutama berkaitan dengan anak-anak dan pernikahan. Namun insya Allah di bulan Agustus, September kita akan mengaji kajian adab murid dan guru, ya, dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Imam Al-Ghazali. Maka Bapak Ibu sekalian, ini diantara kitab yang recommended untuk dibaca dan dipelajari. Maka jangan sampai serial kajian Kamis pekan depan dan Kamis-Kamis berikutnya sepanjang Agustus September jangan ada yang terlewatkan, karena kajiannya berkesinambungan. Jangan sampai satu poin pun terlewat. Ini penting baik untuk kita yang mungkin sudah dewasa atau untuk anak-anak dan keluarga kita, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.